Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Nardi, dosen daring. Sekarang kita akan menginstal Visual Studio Code untuk membuka, menjalankan, mengedit apa Jupyter Notebook ya di VS Code ya. Tapi sebelumnya kita harus download Python-nya dulu karena kalau misalnya kalian belum pernah pakai, belum install berarti kan belum belum ada gitu ya si interpreternya. Jadi kita ketik di Google itu dengan Python. Begitu muncul yang pertama ini kan, kita langsung aja klik yang ini, kita buka di new tab. Nah, di sini akan muncul, dia langsung bisa mendeteksi kita pakai software apa, OS-nya apa. Kalau misalnya Linux dia akan muncul Linux, tapi kalau misalnya kalian pakai Windows jangan klik yang ini, ntar nggak jalan gitu kan. Pas begitu kita di download, begitu di double klik nggak jalan, kita kliknya yang ini. Kebetulan ini versi sekarang tahun Februari 2024, ini versi 3.12.2 ya, jangan yang pre-release ya, mungkin masih belum stable. Kita pakai yang ini aja sesuai dengan pilihan yang default ya. Kita klik, nanti dia akan download di sini ya. Kita tunggu. Ini kan langsung berarti untuk 64 bit 20 something mega. Nah, kita jalanin. Nah, di sini ini kita tik dua-duanya supaya nanti kalau kita misalnya mau menginstal library baru atau apa, dan kemudian path-nya juga supaya nanti pas di command prompt atau di terminal dia udah environment udah masuk. Jadi kita pas di folder apa aja kita bisa ngetik pip atau apa Python gitu ya. Kemudian udah kita klik di sini install now. Ini udah include itu bla bla bla. Klik. Kemudian biasa dia pasti akan ada user account control kan, dia kita klik yes aja. Nah, dia akan setup progress bla bla bla. Kita tunggu. Dia install standard library seperti biasa. Nanti pasti kita akan install library yang lain gitu ya, kayak scikit atau numpy atau apa, pytorch atau apa gitu ya. Oke, sedikit lagi selesai sambil menunggu. Bentar ya, jangan deh, kita nikmati aja dulu prosesnya. Oke, ini udah selesai. Nah, ini ada lagi disable path length limit. Karena apa? Kalau dari zaman dulu gitu kan, zaman DOS, file itu cuma terbatas 8 karakter, extension 3 karakter. Kemudian masih even di Windows yang sekarang itu masih ada batasan karena untuk maintain compatibility ke belakang gitu ya. Tapi supaya kita bisa make sure, katakanlah misalnya kita punya file itu ada di folder yang panjang-panjang banget namanya. Karena itu kan kalau di environment Windows masih dibatasin di 260 karakter. Nah, just in case kalau misalnya kita ada, nggak apa-apa. Ini kita disable path length limitnya aja. Seperti biasa akan ada user account control lagi. Kita klik yes. Oke, udah selesai. Nah, tapi ini belum bisa dipakai. Kita belum install si VS Code-nya kan. Ini kita close aja dulu. Ini udah, kita close. Kemudian kita balik ke sini. Kita ketik lagi di Google itu VS Code. Nah, kita langsung klik sini. Klik di open new tab. Nah, ini asumsi karena saya pakai Windows ya. Kita pilih jangan yang user, tapi kita pilih yang sistem. Kalau yang user berarti karena diasumsikan misalnya kalian bukan admin di komputer, jadi di satu komputer dipakai banyak orang. Karena tiap orang misalnya beda-beda, ini misalnya khusus untuk user tertentu aja. Tapi kalau misalnya kalian pakai komputer sendiri, mendingan pakai yang sistem installer ini karena nanti dia nggak repot-repot perlu minta permission apa-apa gitu ya. Jadi kalau ntar kita install library baru, kita install extension, kita install apa, repot ya. Minta-minta mulu gitu kan, capek. Jadi kita klik yang sistem installer, kita klik di sini, nanti dia akan otomatis download. Sebenarnya tadi saya udah download sih, ya udahlah nggak apa-apa. Dia download lagi, ini sebenarnya udah ada ya, nggak apa-apa, cuman 94 sekian mega. Sebenarnya nggak usah sih ya download lagi ini. Oke lah, nggak apa-apa. Kita tunggu aja 10, tinggal 9 detik lagi. Nanti begitu udah selesai ke download gitu ya, kita bisa langsung jalankan untuk diinstal. Oke, seperti biasa dia pasti akan ada user account control gitu karena kita mau menginstal sesuatu yang istilahnya dasar gitu ya di fondasinya si OS ini ya. VS Code kita klik yes. Akan ada license agreement bla 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 ya, kita klik accept aja, kemudian kita klik next.
Nah, ini kita klik semuanya ya, make sure ya jangan apa, kalau misalnya ada dua yang belum diklik, kalian klik dua-duanya, supaya nanti di Explorer kita bisa klik kanan untuk ngedit langsung gitu ya. Tapi kalau desktop, misalnya kalian mau klik boleh, nanti dia akan, ikonnya akan muncul di desktop, kalau saya nggak mau. Kalau kalian mau boleh, ini kan tinggal klik install, bla bla bla. Iya, ini agak lama mikirnya. Oke, nanti begitu udah selesai, kita udah bisa langsung pakai. Tapi sebelumnya, nanti begitu kita jalanin si VS Code-nya, kita harus install dulu extensionnya supaya dia bisa dipakai apa untuk Python dan Jupyter Notebook. Karena di VS Code ini dia bisa pakai banyak bahasa pemrograman ya, bisa pakai C++, bisa pakai apa. Oke, ini misalnya udah, kalau di kalian tuh misalnya belum ada, kemudian di sini kita klik extension. Nah, pertama kita klik dulu si Python-nya. Kita klik Python, dia akan muncul nanti banyak nih ya, nggak usah bingung, klik aja yang paling atas ini. Nah, kalau misalnya di kalian belum ada, ini akan muncul install. Klik install, begitu udah selesai. Kemudian kita ke ini lagi, kita klik yang Jupyter Notebook nih ya. Klik yang paling atas ini, kalau kalian belum pernah install, ini akan ada tulisan install, klik install. Begitu udah selesai, biasanya dia akan minta untuk restart gitu. Ini kita matikan gitu ya. Udah selesai, klik lagi. Jadi anggaplah ini kita lagi install gitu ya, udah selesai, lagi nge-restart. Apa kita akan suruh restart aplikasinya dalam hal ini ya. Nah, ini udah jalan, udah bisa. Kita misalnya nih, kita mau open file ya, contohnya. Ini aktivitas proses yang sesi 2 nih ya. Oke, kita mulai yang paling dasar dulu nih untuk Hello Python ya, biasanya Hello World ya. Nah, ini nanti nih ya. Oke, udah langsung ini ya Hello Python muncul. Kemudian misalnya kita cek lagi deh, kita jalanin lagi, berarti ini interpreter udah jalan ya di Visual Studio Code-nya. Si Python-nya udah jalan, kita udah bisa buka Jupyter Notebook, kita udah bisa edit, kita udah bisa running interpreternya, kita udah bisa jalanin kodenya di sini. Nih ya contohnya lagi. Ini import untuk kita ngelihat versi Python-nya. Tapi ini mungkin outputnya nggak terlalu kelihatan gitu ya. Kalau tadi ini kan langsung kelihatan kan, Hello Python udah muncul. Satu lagi deh di bawah sini deh untuk yang komen kan. Kita klik lagi Hello Python-nya, nanti muncul di bawah sini Hello Python. Kemudian kalau misalnya kita salah ngetik nih kan, harusnya print, tapi print errornya juga udah muncul. Oke, itu aja sih. Singkat karena kan cuman ini aja ya. Yang penting kita bisa, jadi kalau misalnya kita mau pakai, kalau mau yang simple ya tinggal pakai Google Colabs gitu ya. Tapi kan kalau misalnya kita mau ngolah data yang gede, file yang ratusan mega, itu kan file harus diupload dulu, harus apa, capek gitu kan. Kalau ini kan begitu filenya kita udah punya yang berapa ratus mega, kita mau langsung olah di lokal, cepet kan, jauh lebih cepet gitu. Apalagi kalau yang di Google Colabs itu kan begitu kita udah sesinya habis, udah hilang, kita harus ulang lagi karena dia nggak nyimpen, dihapus karena kan versi yang gratis ya. Kalau versi yang bayar ya betul gitu. Dan lagi eksekusinya jauh lebih cepat. Kalau kita udah ngolah data yang ratusan mega, itu di Google Colabs pasti lebih lambat, again karena gratisan. Kalau di sini jauh lebih cepat ya, relatif ya. Kalau misalnya kasus yang ekstrim, kalian pakai komputer yang jadul banget, ya mungkin lambat. Tapi even so, pasti di Google Colabs juga lambat. Oke, segitu aja. Mudah-mudahan bisa berguna. Sampai ketemu lagi nanti di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.